Bapak, Ibu, dan saudara, selamat pagi. Salam Patunggilan. Marilah pada pagi hari ini bersama-sama kita membangun persekutuan doa kita. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Persekutuan doa yang kami bangun pada pagi hari ini kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Srengenge Nyunarkan di Mulya. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyatukan hati kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur atas pagi pemberian Tuhan, kekuatan yang baru yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diperkenankan untuk bangun di pagi hari ini, menikmati segala sesuatu berkat pemberian Tuhan. Kami bersyukur atas hari baru yang telah kami terima. Ketika kami hendak mengawali hari kami pada saat ini, kami juga hendak merasakan sapaan sabda firman Tuhan. Karena kami menghayati bahwa sabda firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, berkaryalah atas hati kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Yakobus bab yang pertama. Kita baca ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Yang demikian dinyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, seringkali kita membuat dikotomi antara menjadi pendengar firman atau menjadi pelaku firman. Dan tentu saja ketika kita diperhadapkan pada dua pilihan itu, kita akan memilih untuk menjadi
pelaku firman. Ya, memang benar Bapak Ibu bahwa di dalam iman kita sebagai seorang Protestan, kita menghayati bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber iman. Sehingga pembacaan terhadap kitab suci dan juga pemberlakuan sabda Tuhan di dalam kehidupan sungguh menjadi tolok ukur bagaimana iman kita dapat bertumbuh. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi yang sering kita lupakan, seringkali kita melupakan bahwa sebenarnya menjadi pendengar firman itu tidak bisa dilepaskan dari menjadi pelaku firman, atau sebaliknya, menjadi pelaku firman tidak mungkin bisa dilepaskan dari menjadi pendengar firman. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memposisikan menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman adalah sebagai sebuah tahapan bagaimana kita menata dan mengupayakan kehidupan iman kita. Memang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Yakobus melalui suratnya pada pagi hari ini yang kita baca mengatakan bahwa ketika panjenengan dan saya hanya berhenti menjadi pembaca atau pendengar firman, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Rasul Yakobus memang mengumpamakan seseorang yang menjadi pendengar firman dan tidak melakukannya sama seperti seorang yang pernah mengamati dirinya namun kemudian melupakannya begitu saja. Tetapi berbeda cerita Bapak Ibu ketika panjenengan dan saya kemudian melanjutkan proses kehidupan iman kita yang semula adalah menjadi pendengar firman dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan. Maka Rasul Yakobus menyatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi sangat jelas bahwa menjadi pendengar dan kemudian melakukan firman di dalam kehidupan adalah sebuah tahapan yang satu persatu harus kita lalui. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya melakukan firman kalau kita sendiri tidak pernah mendengarkan firman atau membaca firman. Demikian juga ketika kita mengaku diri bahwa kita rajin untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, sama seperti dengan tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya menjadi pendengar firman sama seperti meneliti bagaimana wajah kita sebagai orang beriman. Dan kemudian menjadi pelaku firman, hal itu berarti kita senantiasa mengingat bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai orang beriman. Mendengar lalu melakukannya. Tidak mungkin melakukannya tanpa mendengar. Tetapi mendengar dengan tidak melakukannya juga tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, melandasi kehidupan kita dengan semangat untuk membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan kita menyiapkannya, melakukannya, menyatakannya di dalam kehidupan sebagai wujud bahwa kita benar-benar menyadari bagaimana rupa kita, bagaimana bentuk kita, bagaimana wajah kita sebagai orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Selamat memasuki bulan kitab suci, selamat menjadi pendengar firman, selamat menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus menguatkan kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, di dalam kehidupan kami begitu rindu untuk senantiasa mendengarkan sabda firman Tuhan di dalam hari-hari kami, menempatkan sabda firman Tuhan sebagai penerang jalan kami dan kehidupan kami. Tetapi kami juga memiliki kerinduan agar kami sebagai orang-orang beriman yang hidup, yang tinggal di tengah-tengah dunia ini, kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Mampukanlah kami ya Roh Kudus, anak-anak-Mu yang senantiasa berjuang, berusaha untuk menyatakan diri kami sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk kami menyatakan kehendak Bapa di tengah dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersama-sama juga bersatu hati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh. Apapun yang diderita oleh saudara-saudara kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, untuk menyatakan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga hendak berdoa bagi keluarga yang merawat, kiranya Tuhan sendiri memberikan kekuatan, ketabahan hati, dan juga berkat kecukupan. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang saat ini berada di Pasamuan Madiun, baik yang berada di induk maupun yang berada di pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan memelihara keluarga kami masing-masing, terlebih di tengah-tengah pandemi. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun setiap kami, menuntun keluarga kami masing-masing untuk senantiasa berjalan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan pekerjaan kami masing-masing, pekerjaan pemberian Tuhan yang telah Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami masing-masing untuk menunaikan pekerjaan kami sebaik mungkin, melakukan pekerjaan kami dengan penuh integritas, menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami duka cita oleh karena ditinggal anggota keluarga karena pandemi, karena bencana alam, karena kekerasan, karena kesewenang-wenangan. Kiranya Tuhan sendiri yang menghiburkan hatinya, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hati dan kehidupannya. Kami juga hendak berdoa untuk saudara kami seluruh tenaga kesehatan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar supaya saudara-saudara kami ini dimampukan untuk menjalani kehidupannya, melakukan pekerjaannya dengan penuh pengabdian dan penuh dengan ungkapan syukur. Kami juga hendak berdoa untuk gereja kami, patunggilan kami, Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Madiun. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya melalui gereja kami, menjadikan gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Bapak Pendeta bersama dengan seluruh anggota Majelis Jemaat yang bertugas, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, Bapak Vikar dan juga seluruh anggota badan pembantu Majelis Jemaat, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang berkarya melalui keberadaan saudara-saudara kami ini. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, kiranya Tuhan mampukan para pemimpin kami untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, sehingga semua yang terjadi di hari depan kiranya semuanya dapat terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan doa pagi telah usai. Selamat melanjutkan kegiatan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Patunggilan.